Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan 3, yaitu keterampilan penguatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih di menuju sore ini? Alhamdulillah, baik banget. Luar biasa. Gimana mata pelajaran sebelumnya? Menyenangkan atau enggak? Dari mengantuk sedikit ibu, karena siang Pelajaran tadi. apa? Karena habis makan terus mandi aja. Oh iya, kalau habis makan Iya. mata pelajaran matematika. Menghitung ya, memang bikin pusing. Iya, betul. Baik, mungkin sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kelasnya? Iya, Bu. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kita mungkin Ibu cek dulu ya kehadirannya. Yang pertama, Agnia hadir. Jadi Ibu, Desnita hadir. Sinta hadir, Ibu. Rosi hadir, Ibu. Hadir semua ya, berarti lengkap. Tidak ada yang sakit. Sehat semua. alhamdulillah. Nah, untuk hari ini sebelumnya juga sudah Ibu bahas mengenai pembuatan media presentasi berupa video grafik. Nah, untuk materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai cerpengram ya, untuk kita menyusun sebuah cerita. Nah, ada yang masih ingat cerita apa yang kita susun pada minggu lalu? Cerita pendek. Ya, cerita pendek. Dengan apa menyusunnya? Dengan apa? Cerpengram. Cerpengram itu adalah cerpen yang berada di dalam tabel. Baik, tabel-tabel gitu ya. Ya. Ada lagi? Selain di dalam tabel, juga sebagai pembantu Ibu. Misal cerpen satu dengan cerpen yang lain, atau tokoh satu pada cerpen dengan tokoh dua pada cerpen. Baik, betul sekali artinya. Dan dari cerita mungkin sekarang kita masuk ke materi membuat media presentasi berupa video grafik. Nah, ini ya, ini merupakan contoh cerpengram yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Terdapat tema, terus di sini ada tabel panahan ya, seperti ada tokoh, konflik, hikmah, dan solusi. Selanjutnya merupakan video grafiti. Nah, di sini anak-anak ada yang sudah memahami apa itu video grafiti? Stop motion ya kalau di bahasa Inggris itu sekali. Bisa dibaca ya di layar ini. Bisa dibantu Rosi? Baik Ibu, video grafiti adalah salah satu teknik animasi di mana gambar diambil dibingkai dengan objek fisik yang dipindahkan. Objek tersebut digerakkan sedikit demi sedikit pada setiap bingkai atau frame yang akan difoto. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat video grafiti jadi cerita pendek kalian. Baik, betul sekali. Video grafiti ini teknik animasi ya, animasi berupa gambar yang kemudian difoto berupa objek atau fisiknya. Betul sekali.
bawah terik matahari aku menyusuri jalan kampung yang tampak tak berhenti. Sabar-sabar nyanyian Tonggeret di sampingku. Bagi melodi yang tertata sekali lagi aku mendengarnya. Kemudian di bagian visualnya, gambar ratapan itu berupa jalan kampung. Dan gambar bergeraknya seorang gadis berseragam SMA berjalan, matahari yang bersinar. Nah, ini untuk audionya ini kita menggambarkan ya untuk seperti apa visual yang ada di latar atau gerakannya seperti apa. Nah, selanjutnya nih yang nomor 3, silakan Agnia atau Rizkita nih? Ini ya, Bu. Agnia silakan. Baik, Ibu, izin membacakan yang nomor 3. Sesampai dalam bagian audio, itu sesampai dalam istana tuaku, terlihat seorang perempuan tua yang menyambutku dengan hangat. Nah, pada bagian visual, itu gambar latarnya rumah sederhana, kemudian gambar bergeraknya seorang gadis berjalan memasuki halaman rumah. Kemudian ada juga seorang ibu menyambut di serambi rumah. Nah, itu betul sekali. Ini merupakan contoh ya untuk cerpen harian mereka. Nah, setelah penjelasan yang ada di dalam tabel ini, apakah anak-anak sudah mengerti langkah apa yang harus kita ambil dalam membuat suatu video gerak? Ada yang tahu? Mungkin bisa menyimpulkan dari tabel yang sudah dibacakan oleh teman-temannya tadi. Saya Ibu. Silakan Mas. Jadi sebelum membuat video gerak nanti, kita tuh harus punya ringkasan ceritanya. Kemudian kita harus punya gambar latarnya dan juga gambar bergerak. Kita harus menentukan mana nih yang menjadi gambar latar disesuaikan dengan cerita kita. Kemudian gambar geraknya bagaimana kita memvisualkan sehingga video gerak yang kita buat itu seperti bukan gabungan foto-foto begitu Ibu, tapi nyata seperti video gitu. Baik, sudah cukup sih. Cukup Ibu. Nah, betul sekali ya, jawaban dari Roxy sudah sangat tepat. Kalau kita tuh harus menentukan, kita harus tahu dulu objeknya seperti apa dan latarnya yang tepat itu seperti apa. Mungkin bisa kasih tepuk tangan untuk jawaban Roxy. Nah, selanjutnya ada penugasan nih untuk kita kan memang harus ada praktek ya untuk mata pelajaran yang kali ini, yaitu menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog berbantuan media secara bentuk dan kreatif, yaitu videografi. Mungkin kalian ada yang mengakses telepon genggam saat ini? Ada Ibu. Nah, Ibu sudah mengirimkan video mengenai tutorial ya membuat videografi. Nah, ini sepertinya tidak akan efektif ya kalau kita lanjutkan di kelas ini untuk membuat videonya. Jadi silahkan nanti kalian menonton
videografi itu kita harus punya langkah-langkah juga. Nah, langkah-langkah itu harus mengetahui objek audionya sama visualnya gitu. Jadi nanti ketika sudah menjadi videografi itu sudah tersusun dengan baik gitu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ahlinya. Tadi kata ahlinya kita harus menentukan objek, menyesuaikan objek dan juga latarnya. Mungkin ada yang bisa melengkapi nih apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Kita harus ibu, kita harus menentukan gambar latar dan juga gambar bergeraknya ibu. Kemudian kita juga harus menentukan audio atau visual seperti apa yang bisa menarik orang untuk melihat videografi yang kita buat gitu ibu. Baik, pas sekali ya Rosi jawabannya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan nih dari jawaban ahlinya dan juga Rosi. Mungkin Desmita atau Sinta? Ayo Desmita, bisa? Baik Ibu, jadi videografi itu adalah bisa dicoba ya. Adalah video yang dibuat dari dari rangkaian depan ke yang pertama itu kita ini dari topik cerpen yang akan kamu angkat itu diambil objeknya lalu ditentukan latarnya sama audionya. Baik, terima kasih ya Desmita sudah mencoba untuk menjawab. Mungkin Sinta nih bisa lebih melengkapi jawaban dari teman-teman. Ayo Sinta, coba. Jadi kalau video gerak itu adalah salah satu video yang dapat dibuat dengan mengumpulkan gambar-gambar itu. Karena topiknya adalah cerita pendek, maka kita harus mengetahui cerita pendek yang mau kita buat dan menyesuaikan gambar-gambarnya sehingga nanti dapat menghasilkan videografi yang baik. Cukup. Baik, terima kasih sudah tepat ya. Yaitu kita harus mengetahui apa yang akan diceritakan di dalam suatu teks cerpen itu ya. Jadi kita harus tahu nih apa latar yang akan terjadi di dalam cerita, audionya yang sesuai seperti apa. Baik, mungkin kita tepuk tangan untuk mungkin cukup ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Sepertinya ini juga sudah mau hujan, jadi mungkin kita tutup saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin bisa berdoa sebentar. Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, berdoa selesai. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini untuk membahas mengenai video gerakan atau stop motion ya. Mungkin karena video ini penugasannya dibawa pulang atau dikerjakan di rumah masing-masing tergantung kelompok. Mungkin nanti kelompoknya boleh dikirimkan kepada ibu ya, serta nama-namanya dan kelompok berapa. Untuk minggu depan kita akan mempresentasikan video yang akan kalian buat. Jadi disiapkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh ke ruang guru atau boleh hubungi ibu melalui WhatsApp ya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani dengan NPM 2313041070 akan menjadi observer lisan dari saudara Latifatul Aziza dengan NPM 2313041068. Pada keterampilan memberi penguatan atau keterampilan 3, hal-hal yang digunakan oleh
Saudara calon guru Latifatul Azizah, yang ini menggunakan komponen berupa penguatan verbal dan juga kalimat. Untuk penguatan verbal berupa kata-kata yang digunakan diantaranya adalah penggunaan kata bagus dan juga kata tepat. Lalu selanjutnya pada penggunaan kalimat, Saudara Latifatul Azizah menggunakan kalimat pekerjaan yang ditampilkan atau pendapat yang disampaikan baik sekali. Lalu selanjutnya untuk penguatan nonverbal, Saudara Latifatul Azizah telah menggunakan beberapa penguatan, yakni menggunakan penguatan berupa mimik dan berupa gerakan badan atau gestur tubuh. Selanjutnya menggunakan penguatan dengan cara mendekati siswa. Selanjutnya memberikan penguatan berupa penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian untuk cara penggunaan yang penguatan yang disampaikan oleh Saudara Latifatul Azizah ialah memberi penguatan dengan segera dan juga kepada pribadi tertentu. Untuk prinsip penggunaannya, Saudara Latifatul Azizah telah menggunakan prinsip kehangatan dan juga menghindari penggunaan respons negatif. Demikian observer yang dapat saya sampaikan untuk Saudara Latifatul Azizah. Secara keseluruhan penyampaian materi yang disampaikan telah cukup baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.